Selamat datang di dunia yang penuh misteri, di mana kegelapan menyimpan cerita, dan setiap bisikan malam mungkin bukan sekadar angin. Di sini, kita akan mengungkap kisah-kisah horor yang mungkin membuatmu sulit memejamkan mata malam ini. Apakah kamu sudah siap? Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita menyeramkan dari channel ini. Dan untuk para penonton setia, semoga selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala gangguan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Mari kita mulai ceritanya. Kutukan boneka kayu dari Gunung Mistis. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arga berdiri di depan rumahnya sambil memandang langit yang sudah mulai gelap. Ia mengecek tas ranselnya sekali lagi, memastikan semua perlengkapan sudah lengkap. Jaket, senter, air minum, dan bekal seadanya. Malam ini, ia bersama 3 orang temannya, Dina, Rio, dan Bima, berencana untuk mendaki sebuah gunung yang jarang sekali didaki orang. Gunung itu oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Gunung Mistis. Bukan karena ketinggiannya yang ekstrem, bukan juga karena jalurnya yang sulit, tapi karena banyak sekali cerita angker yang menyelimutinya. Konon, banyak pendaki yang hilang. Ada yang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan, ada yang tidak pernah kembali. Arga awalnya ragu. Ia sebenarnya bukan tipe orang yang suka hal-hal mistis. Tapi karena dorongan teman-temannya, akhirnya ia ikut juga. Mereka sudah sepakat untuk mendaki malam ini, hanya untuk membuktikan bahwa cerita-cerita seram dari warga hanyalah mitos belaka. Sebenarnya, warga desa sudah memperingatkan mereka sejak siang tadi. Seorang kakek yang tinggal di kaki gunung bahkan sempat berkata dengan serius, "Nak, jangan pernah bawa pulang apapun dari gunung itu, apapun bentuknya. Biarkan saja di sana. Gunung itu bukan tempat kalian. Ada hal-hal yang tidak bisa kalian lihat, tapi mereka bisa melihat kalian." Mendengar ucapan itu, Dina hanya terkekeh. Itu kan cuma cerita biar kita takut, kayak dongeng dari dulu. Rio ikut menimpali. Ya elah, masa ia zaman sekarang masih percaya begituan? Hanya Bima yang diam saja, matanya sedikit ragu. Tapi ia tak berani membantah karena gengsi di depan teman-temannya. Akhirnya, mereka tetap berangkat. Perjalanan menuju jalur pendakian cukup sepi. Motor mereka berhenti di sebuah jalan tanah yang hanya diterangi oleh sinar bulan. Dari sana, mereka harus berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Pepohonan besar berdiri rapat. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa hawa dingin yang menusuk tulang. Di awal perjalanan, mereka masih bisa bercanda. Dina yang paling cerewet terus saja mengambil foto dengan ponselnya. Lihat deh kabutnya. Keren banget, instagramable banget nih, katanya sambil tertawa. Rio menirukan suara hantu pocong, membuat yang lain tertawa juga. Suasana masih terasa ringan, seolah-olah tidak ada apa-apa yang perlu ditakuti. Namun semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana mulai berubah. Kabut turun makin tebal. Cahaya senter mereka tidak lagi mampu menembus jauh ke depan. Langkah kaki mereka mulai pelan. Suara jangkrik dan binatang malam lain tiba-tiba lenyap, menyisakan kesunyian yang aneh. Hanya terdengar bunyi ranting yang patah ketika mereka melangkah. Arga mulai merasa tidak enak. Dari Keihon, ia mendengar samar-samar suara yang aneh, seperti alunan gamelan kecil yang dibunyikan pelan. Ia berhenti sejenak dan bertanya, "Kalian dengar nggak?" Dina mengernyit. "Dengar apaan?" Arga diam sejenak, mencoba memastikan. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Rio menepuk bahunya sambil tertawa. "Jangan halu, Gar. Itu paling suara angin." Arga hanya mengangguk, meski hatinya berkata lain. Mereka terus berjalan, tapi hawa semakin berat. Angin dingin berhembus, membawa bau aneh, seperti bau kayu basah bercampur dengan bau dupa. Pohon-pohon yang tadinya hanya terlihat seperti batang biasa, kini seakan menatap mereka dengan bentuk cabang yang menyerupai tangan. Sesekali mereka merasa ada yang mengikuti dari belakang, tapi setiap menoleh, tidak ada siapapun. Hingga pada satu titik, Dina yang berjalan paling depan berhenti mendadak. Lihat deh, ini apa?" katanya.
sambil menyorotkan senter ke tanah. Di bawah sinar redup itu, mereka melihat sebuah benda kecil tergeletak di tanah yang dipenuhi daun kering. Benda itu adalah boneka kayu. Bentuknya sederhana. Tubuhnya hanya berupa potongan kayu yang dipahat kasar. Tapi wajahnya aneh. Wajah boneka itu retak-retak, dengan ukiran menyerupai mulut menyeringai dan mata bulat melotot. Ya, boneka? Apaan ini? Serem, tapi unik juga ya, kata Dina sambil membungkuk mengambilnya. Arga spontan menahan tangannya. Jangan diambil, Din. Ingat kata kakek tadi, jangan bawa pulang apapun dari sini. Dina justru tertawa kecil. Kamu penakut banget sih. Ini cuma boneka kayu kok, lagian kecil gini. Buat apa ditakutin? Rio ikut menimpali. Kalau aku sih, mending jangan dipegang. Din, serius. Biasanya barang beginian ada, maksudnya. Tapi Dina sudah terlanjur memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Santai, nggak akan ada apa-apa. Kalaupun ada, palingan cuma tikus yang keluar dari balik pohon. Hehe. Arga dan Bima saling pandang. Bima yang sedari tadi diam, akhirnya bicara lirih. Din, tolong deh, buang aja boneka itu. Gue ngerasa nggak enak. Dari tadi bulu kuduk gue berdiri terus. Dina malah makin tertawa. Aduh, kalian cowok-cowok kok pada penakut banget sih. Masa kalah sama cewek? Akhirnya, karena tidak ingin memperpanjang perdebatan, mereka kembali berjalan. Namun sejak boneka itu masuk ke dalam tas Dina, suasana semakin terasa berat. Kabut semakin pekat. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas. Ada suara langkah kaki lain di belakang mereka. Tapi ketika di senter, tidak ada siapapun. Pohon-pohon besar yang mereka lewati seakan berbisik, daunnya bergetar, padahal tidak ada angin yang lewat. Arga beberapa kali menoleh ke arah tas Dina. Entah kenapa, setiap melihat tas itu, ia merasa seperti boneka di dalamnya sedang menatap keluar, memperhatikan setiap gerakan mereka. Perjalanan semakin terasa lama. Jam tangan Arga menunjukkan sudah hampir tengah malam. Tapi mereka masih saja belum sampai di pos pertama. Anehnya, jalur yang biasanya hanya 1 jam, kini terasa seolah-olah tidak ada ujungnya. Kok jalannya nggak sampai-sampai sih? Tanya Rio sambil mengelap keringatnya. Bima mulai gelisah. Kayaknya kita muter-muter di tempat deh. Dari tadi, gue ngerasa udah lewat pohon. Ini, ia menunjuk sebuah pohon besar dengan batang yang terbelah 2. Mereka semua menatap pohon itu dengan wajah tegang. Benar, seolah mereka berjalan kembali ke titik yang sama. Dina mencoba menenangkan suasana. Udahlah, mungkin cuma mirip aja. Tapi suaranya terdengar bergetar. Untuk pertama kalinya, Dina tidak seceria biasanya. Malam semakin larut, kabut semakin menutup pandangan. Di kejauhan, kembali terdengar suara gamelan kecil. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan seolah mengiringi langkah mereka. Arga berhenti dan menarik nafas dalam. Gua sumpah dengar suara itu lagi. Kalian dengar enggak? Kali ini semua terdiam. Tidak ada yang berani mengangguk atau membantah. Tapi dari wajah mereka, jelas bahwa bukan hanya Arga yang mendengar. Hening sejenak. Lalu tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih. Suara perempuan. Pelan tapi panjang. Hai. Dina langsung merinding. Ia menoleh ke belakang, matanya main kari-kari sumber suara. Siapa itu? Teriaknya panik. Tidak ada jawaban. Hanya kabut tebal yang menutup pandangan. Arga memegang lengan Dina. Udah, jangan teriak-teriak. Kita terus jalan aja. Jangan berhenti. Tapi hatinya sendiri berdegup kencang. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Dan saat itulah, dari tas Dina terdengar suara aneh. Suara kayu berderit, seperti benda yang bergeser sendiri di dalamnya. Semua terdiam. Dina menatap tasnya. Wajahnya pucat. Itu, barusan suara dari dalam tas gue kan? Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Tidak ada yang berani menjawab. Mereka semua tahu, sejak boneka kayu itu ditemukan, perjalanan mereka tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, setelah Dina memasukkan boneka kayu ke dalam tasnya, suasana benar-benar berubah. Hawa dingin makin menusuk, kabut makin tebal, dan suara-suara aneh semakin sering terdengar. Mereka akhirnya memutuskan
untuk berhenti sejenak, duduk di bawah pohon besar, mencoba menenangkan diri. Dean, sumpah, buang aja boneka itu sekarang. Gue beneran gak enak, kata Bima dengan wajah serius. Ia mengusap keringat dingin di dahinya. Padahal udara begitu menusuk tulang. Dina awalnya masih mencoba bercanda. Aduh, kalian ini lebay banget sih. Cuma boneka kayu gini aja ditakutin. Masa sih ada hantu yang nempel di kayu jelek gini? Tapi saat Dina membuka tasnya untuk menunjukkan boneka itu, sesuatu yang aneh terjadi. Boneka itu yang tadinya ia taruh di bagian bawah, kini sudah berada paling atas, persis di balik resleting. Seolah boneka itu ingin keluar sendiri. Tina Tadium, senyumnya perlahan memudar. Loh, kok bisa pindah ke atas? Tadi aku taruh di bawah loh. Rio yang melihatnya langsung bergidik. Udah kan? Gue bilang juga apa? Nggak bener tuh. Barang, yuk buang aja sebelum makin parah. Dina kali ini tidak menjawab. Ia buru-buru menutup tasnya lagi. Pura-pura tenang, meskipun wajahnya jelas pucat. Mereka kembali berjalan. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung. Karena suasana makin tidak masuk akal. Anehnya, begitu sampai di bawah, jam tangan Arga menunjukkan sudah hampir jam 3 pagi. Padahal perasaan mereka baru berjalan sebentar. Seperti ada waktu yang hilang begitu saja. Setibanya di rumah masing-masing, mereka berjanji untuk tidak membicarakan apapun dulu sampai besok. Tapi malam itu, Dina mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Di kamarnya yang gelap, ia berbaring sambil mencoba tidur. Boneka kayu itu ia letakkan di meja belajar. Namun baru saja matanya terpejam, terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Si panggil Dina, setengah mengantuk. Tidak ada jawaban. Ia bangkit, membuka pintu dengan malas. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dina kembali ke tempat tidur. Tapi baru ia rebahkan badan. Suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan kesal ia membuka pintu lagi. Tetap kosong. Jalanan depan kamar sepi. Dina menghela napas, lalu menutup pintu dan menyalakan lampu kamarnya. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Namun saat ia menoleh ke meja belajarnya, matanya langsung membelalak. Boneka kayu yang tadi ia letakkan duduk tegak, kini sudah menghadap ke arahnya. Padahal Dina yakin benar, tadi boneka itu menghadap ke jendela. Dina menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Palingan aku salah lihat, katanya, meyakinkan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menutup boneka itu dengan kain, lalu kembali tidur. Malam berjalan sangat lambat. Dina terbangun beberapa kali karena merasa seperti ada orang yang berdiri di samping ranjangnya. Saat membuka mata, tidak ada siapa-siapa, tapi bulu kuduknya berdiri, dan hawa kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Keesokan paginya, ibunya masuk ke kamar untuk membangunkan Dina. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat ada serbuk kayu berserakan di lantai. Padahal, tidak ada perabotan yang rusak. Din, ini kok lantai banyak serpihan kayu? Kamu ngapain semalam? Tanya, ibunya. Dina hanya bisa menggeleng, wajahnya lemas karena semalaman hampir tidak bisa tidur. Ia tidak berani menceritakan soal boneka itu kepada ibunya. Siangnya, Arga datang berkunjung. Ia ingin memastikan keadaan Dina. Saat masuk ke kamar, matanya langsung tertuju pada boneka kayu di meja belajar. Din, kenapa bonekanya ditaruh di sini? Bukannya kemarin kamu simpen di tas? Tanya Arga heran. Tina Tadium, ia yakin semalam boneka itu ia letakkan di meja, lalu ditutup kain. Tapi kini kainnya entah kemana, dan boneka itu menatap lurus ke arah pintu masuk. Saat mereka sedang membicarakan boneka itu, tiba-tiba boneka itu jatuh sendiri ke lantai, tepat di dekat kaki Arga. Mereka berdua sontak mundur dengan wajah pucat. Arga memungut boneka itu perlahan, lalu meletakkannya kembali ke meja. Din, gue serius. Ini boneka nggak benar. Kita harus buang sekarang juga. Tapi Dina menahan tangannya. Entah kenapa, meski ketakutan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikatnya dengan boneka itu. Jangan dulu, Gar. Aku kayaknya belum bisa buang ini. Suaranya gemetar. Arga menatapnya dengan bingung.
tapi ia tidak memaksa. Malam kedua jauh lebih mengerikan. Dina mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan berkabut, sendirian. Di hadapan ia, ada sosok tinggi hitam dengan wajah yang retak-retak, seolah terbuat dari kayu. Sosok itu membawa boneka yang sama persis dengan milik Dina. Perlahan, ia mendekat, lalu berbisik dengan suara serak. "Sudah kau bawa pulang. Sekarang, kau harus jadi milikku." Dina langsung terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh ke arah meja belajar. Boneka itu kini tidak lagi duduk diam. Posisi tangannya berubah, kini seolah sedang menggapai ke arahnya. Dina ketakutan luar biasa. Ia menyelimuti tubuhnya dengan rapat, mencoba menutup mata. Tapi dari sela-sela kain selimut, ia bisa mendengar suara lirih, suara kayu yang berderit, suara benda kecil yang diseret pelan di lantai, seperti ada sesuatu yang bergerak. Dan benar saja, ketika ia memberanikan diri untuk mengintip, boneka kayu itu sudah tidak ada di meja. Dina menoleh ke lantai. Boneka itu kini berdiri miring di samping ranjangnya. Jantung Dina hampir berhenti. Ia berteriak sekencang-kencangnya, memanggil ibunya. Sang ibu yang panik berlari masuk ke kamar. Tapi anehnya, saat lampu kamar dinyalakan, boneka itu sudah kembali ke meja belajar, duduk diam seperti semula. Dina hanya bisa menangis, mencoba menjelaskan, tapi ibunya tidak percaya. "Din, kamu kecapekan? Jangan kebanyakan mikir aneh-aneh." Namun Arga yang datang esok harinya menemukan Dina dengan mata sembab dan wajah pucat pasi. Ia tahu, sesuatu yang mereka bawa dari gunung mistis benar-benar bukan barang biasa. Dan sejak hari itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Sejak malam ketika Dina melihat boneka itu berdiri di samping ranjangnya, hidupnya tidak pernah sama lagi. Hari-hari berikutnya, ia terlihat semakin lemah, matanya cekung, wajahnya pucat, dan tubuhnya sering panas dingin tanpa sebab. Arga, Rio, dan Bima mulai khawatir. Mereka bertiga sepakat untuk mencari jalan keluar. Suatu saat, mereka berkumpul di rumah Arga. Rio membuka percakapan dengan suara tegang. "Kita nggak bisa diem aja, Gar. Din makin parah kalau dibiarkan. Gue takut dia." "Ya, lo tahu maksud gue kan?" Bima mengangguk pelan. "Sejak boneka itu ada, dia berubah. Gue yakin boneka itu biang masalahnya." Arga menatap mereka dengan tatapan mantap. "Q, malam ini juga kita harus balikin boneka itu ke gunung mistis. Satu-satunya cara ya kita buang ke tempat asalnya." Mereka pun sepakat, tapi ada satu masalah. Dina. Ketika mereka datang ke rumah Dina malam itu, suasana rumah terasa berat. Lampu ruang tamu berkedip-kedip, udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya. Ibunya menyambut dengan wajah cemas. "Syukurlah kalian datang." "Dina. Dina bukan Dina lagi." Suaranya bergetar. Mereka bertiga langsung naik ke kamar Dina. Saat pintu dibuka, tubuh mereka seolah membeku. Dina duduk di lantai. Rambutnya terurai berantakan, menatap kosong ke arah boneka kayu yang diletakkan di pangkuannya. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya gelap. Seolah ada sesuatu yang menatap balik dari dalam tubuhnya. Arga memberanikan diri maju. "Din, ayo, Aisyah, kita balikin boneka itu sekarang juga." Dina perlahan menoleh, tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara Dina. Suaranya berat, serak, seperti suara orang lain yang jauh lebih tua. "Boneka ini bukan milik kalian. Dia milikku." Bulu kuduk mereka berdiri. Dina tertawa keras. Suaranya bergema di seluruh kamar. Tawa itu bukan lagi tawa manusia. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Hanya cahaya senter Arga yang tersisa. Dalam remang cahaya itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Boneka kayu di pangkuan Dina bergerak sendiri. Tangannya yang kaku perlahan terangkat, seolah melambai. Dari mulut boneka itu, keluar cairan hitam pekat, menetes ke lantai, dan menyebarkan bau busuk menusuk hidung. Bima hampir muntah. Sementara Rio mundur ke belakang dengan wajah panik. "Gila, ini udah nggak bener, Gar. Kita harus kabur." Arga tetap berusaha tenang, meski wajahnya pucat. "Enggak, kita harus ambil boneka itu dan balikin sekarang juga." Ia maju mendekati Dina, mencoba merebut boneka dari pangkuannya.
Tapi seketika tubuh Dina menegang, matanya memerah, dan tangannya mencengkeram boneka itu erat-erat. Suara serak itu kembali terdengar dari mulutnya. Dia sudah menjadi bagian dariku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami. Arga mendorong tubuh Dina dengan paksa. Dina terjatuh. Boneka itu terlepas. Seketika ruangan berguncang. Pintu kamar menutup keras dengan sendirinya. Dina berteriak melengking. Suaranya menyakitkan telinga. Rio panik menendang pintu. Tapi pintu seolah terkunci dari dalam. Dalam kepanikan itu, Arga meraih boneka dan langsung memasukkannya ke dalam karung yang sudah ia siapkan. Anehnya, begitu boneka itu ditutup rapat, suara tawa Dina berhenti. Tubuhnya terkulai lemas. Pingsan. Lampu kamar kembali menyala. Tapi suasana tetap mencekam. Mereka bertiga tidak membuang waktu. Dengan karung berisi boneka itu, mereka langsung berlari meninggalkan rumah Dina. Ibunya hanya bisa menangis, memohon, tolong selamatkan anak saya. Malam itu, dengan sisa keberanian yang mereka punya, Arga, Rio, dan Bima kembali ke jalur pendakian Gunung Mistis. Kabut sudah turun tebal, meski belum tengah malam. Angin berhembus kencang, membawa bau dupa yang semakin menusuk. Langkah mereka cepat, tapi jantung mereka berdegup kencang setiap kali karung di punggung. Arga bergerak sendiri. Ya, boneka itu bergerak, seperti mencoba keluar dari karung. Dari dalam karung, terdengar suara kayu berderit, kadang disertai suara tawa kecil yang lirih. Hihihi, Rio hampir menangis. Gar, gue gak kuat lagi. Buang aja di sini. Tapi Arga tetap maju. Enggak, kita harus buang di tempat kita nemuin ini. Kalau enggak, semuanya percuma. Akhirnya mereka sampai di titik tempat Dina menemukan boneka itu. Pohon besar yang terbelah dua berdiri angkuh di hadapan mereka. Tanah di sekitar pohon itu basah, seperti habis diguyur hujan, padahal langit cerah. Dengan gemetar, Arga membuka karung dan mengeluarkan boneka itu. Begitu boneka keluar, angin berhenti seketika. Suasana sunyi, bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Boneka itu menatap ke arah mereka dengan mata kayu yang retak. Senyumnya melebar seolah hidup. Arga berlatat, menaruh boneka itu di tanah. Kami balikin. Kami nggak mau ganggu lagi, katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang. Dari kabut, muncul sosok tinggi hitam. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya penuh retakan kayu, mirip dengan boneka itu. Sosok itu berjalan pelan. Setiap langkahnya menimbulkan suara kayu patah. Ia berhenti tepat di depan boneka, lalu menunduk mengambilnya. Ketiganya terpaku. Tubuh mereka kaku, seperti tidak bisa bergerak. Sosok itu menatap mereka dengan mata kosong, lalu berbisik dengan suara yang menggetarkan udara malam. Pergi dan jangan kembali. Kemudian, sosok itu menghilang bersama kabut, meninggalkan hanya hening. Tanah kembali normal. Angin kembali bertiup pelan. Mereka bertiga jatuh terduduk, nafas tersengal karena ketakutan. Tanpa berkata sepatah kata pun, mereka langsung berlari turun gunung, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Setibanya di desa, mereka mendapati Dina sudah sadar, meski tubuhnya masih lemah. Aneh, begitu boneka itu dikembalikan, wajah Dina terlihat lebih tenang, seolah beban berat hilang dari tubuhnya. Namun, sejak kejadian itu, Dina tidak pernah mau berbicara tentang boneka tersebut. Arga, Rio, dan Bima pun sepakat untuk tidak pernah lagi mendaki Gunung Mistis. Mereka tahu, ada hal-hal di luar nalar manusia yang seharusnya tidak disentuh. Dan, hingga kini, warga desa masih memperingatkan setiap pendaki dengan kalimat yang sama. Jangan pernah bawa pulang apapun dari Gunung Mistis. Karena mereka tahu, di balik hutan berkabut itu, masih ada sosok tinggi dengan wajah kayu retik-retuk yang selalu mengawasi